Asik kita berjalan di jalur tanpa ujung kawan. Mata-mata masih memantau gerak kita, namun semangat ini takkan pernah sirna. Hanya alami selimut algoritma, namun hati manusia tetap punya irama. Di balik tembok tinggi penuh sistem kelam, ada harapan kecil yang terus bertahan. Ini perlawanan untuk semua jiwa, melawan tirani yang tak punya rasa. Dalam dunia yang dikendalikan kode, kita adalah nyala yang takkan padam. Namaku Andi, seorang programmer dari Indonesia. Dari kecil aku suka ngoding, dan sekarang aku kerja di perusahaan AI paling maju di dunia. Dulu aku pikir dunia teknologi penuh logika. Tapi ternyata kekuasaan dan kepentingan jauh lebih berbahaya dari sekadar bug di baris kode. Andi, sistem keamanan menunjukkan anomali di subnet 7. Apakah perlu saya lock aksesnya? Belum, Mini. Aku cek manual dulu. Mungkin cuma ALSE alarm. Warning, security breach detected. User, a.hazen identified. Andi, apa yang kamu lakukan? Data proyek Sentinel bocor ke jaringan asing. Apa? Tidak mungkin. Aku bahkan belum akses folder Sentinel minggu ini. Kau satu-satunya yang punya akses ke database itu, Andi. Semua log mengarah ke akunmu. Tim audit sedang menuju ke sini. Dalam perang digital antara AS dan Tiongkok, Oktastar Tech mengalami kekalahan besar setelah AI-nya diretas melalui akun salah satu programmer asal Asia Tenggara. Akibat kebocoran ini, sistem AI kita dikalahkan oleh Tiongkok. Kami kehilangan kendali atas jaringan siber Asia. Fakta tidak terbantahkan, akun milik Andi digunakan untuk menyebar kode sumber AI Sentinel. Ini bukan kelalaian. Ini pengkhianatan. Aku dijebak. Tapi siapa yang mau percaya pada seorang programmer asing sepertiku? Dengan ini, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Saat dunia menuduhku, tak ada satupun yang benar-benar mencari kebenaran. Tapi ini belum selesai. Aku akan mencari siapa pelaku sebenarnya, walau dari balik bayangan. Di tengah malam yang hening, Kapten Williams termenung di ruang kerjanya. Matanya menatap tajam ke layar, tapi pikirannya jauh melayang. Ia mulai curiga. Ada yang tidak beres dengan kasus Andi. Semua ini terlalu rapi. Terlalu cepat. Seolah-olah ada yang ingin Andi benar-benar disalahkan. Keesokan harinya, Kapten mengirimkan pesan rahasia kepada seseorang yang juga mengenal Andi dengan baik. Susan, salah satu programmer wanita terbaik di tim. Susan, kita perlu bicara tentang Andi. Susan membaca pesan itu di tengah kesibukannya. Tatapannya berubah serius. Ia tahu, ini bukan pesan biasa. Malam itu, di lorong servis lantai bawah, Susan dan Kapten bertemu diam-diam. Mereka berdiri dalam bayangan gelap, menghindari kamera dan sensor. Aku sudah bilang dari awal, Andi bukan pelakunya, tapi mereka tak mau mendengar. Aku tahu. Kita harus menyelamatkannya. Diam-diam. Aku punya rencana. Agak sih, tapi mungkin berhasil. Dengan akses rahasia ke lab lama, Susan mulai membangun sesuatu. Sebuah humanoid, replika digital. Satu-satunya cara untuk mengecoh. AI kontrol suara, sinkron. Struktur wajah hampir identik. Kalau berhasil, tidak ada yang akan sadar. Robot itu berdiri tegak di ruang gelap. Matanya menyala merah, lalu berubah hijau.
Di sisi lain, waktu Andi hampir habis. Mereka harus bertindak sekarang, atau semuanya akan terlambat. Andi, semoga kamu bisa memaafkan kami. Kami hanya ingin kamu tetap hidup. Saat ini, satu-satunya cara menyelamatkan manusia adalah dengan bantuan mesin. Di suatu tempat tersembunyi menghindari jangkauan pengawasan, satu unit robot dengan rupa identik Andi telah bersiap menjalankan misi. Sementara itu, Andi manusia sedang digiring menuju lapangan penghukuman. Namun yang tidak diketahui banyak orang, robot itu bukan mesin biasa. Ia adalah bagian dari rencana rahasia yang telah disiapkan. Sudah diprogram untuk satu tugas, menyelamatkan Andi. Unit Nano aktif. Dia akan segera masuk arena penghukuman seperti yang diprogram. Kita hanya punya satu kesempatan. Pastikan data pengalihan identitas tidak gagal. Tenang saja. Bahkan sistem pusat takkan menyadarinya. Beberapa jam kemudian, Andi terbangun dengan bingung di sebuah gudang tua. Di hadapannya, Susan berdiri dengan wajah tegang dan serius. Apa? Di mana aku? Susan, kenapa kau di sini? Tenang Andi, kamu aman. Kita berhasil menukar posisimu dengan replika. Replika? Maksudmu? Apa ingatanku sudah dipindah ke tubuh robot ini? Bukan, hal itu masih sulit dilakukan. Robotlah yang menggantikan hukumanmu. Ini masih tubuh manusiamu, Andi. Benarkah? Bagaimana kau melakukannya? Nanti kita bahas, sekarang kita harus pergi dulu. Mereka akan sadar dalam hitungan jam. Tanpa banyak waktu, mereka melarikan diri menaiki jet siluman keluar batas negara. Mereka juga membawa sebuah komputer canggih bertuliskan Octacom. Apa ini? Kita membawa komputer Octacom juga. Tenang, ini sudah dinonaktifkan. Seperti yang kita tahu, ini perangkat penting sistem yang mereka tidak sadari. Dan kita akan memanatkannya. Jadi kau merencanakan ini tidak sendirian? Tentu, Andi. Masih ada beberapa orang yang peduli denganmu. Tapi dengan ini kau menyeret diri sendiri dalam bahaya, Susan. Cukup. Andi, aku sadar akan apa yang kulakukan. Lagian kita ini berasal dari satu negara. Apa yang terjadi padamu kali ini, cepat atau lambat pasti akan menimpaku juga. Baiklah, Susan, aku paham. Terima kasih sudah menyelamatkan. Simpan kalimat itu sampai kita tiba di tujuan. Kita juga harus memikirkan rencana ke depannya. Ini bukan hanya pelarian. Inilah awal dari proses yang sebenarnya. Setelah berhasil keluar dari fasilitas eksekusi, Andi dan Susan kabur menggunakan pesawat jet. Jet itu melesat menembus langit malam. Mereka terbang menuju Indonesia, sebuah tempat yang diharapkan bisa memberi ketenangan. Kecepatan stabil di Mach 2 kita sudah masuk wilayah udara Indonesia. Kau yakin kita nggak terdeteksi? Jet ini punya sistem stealth, tapi bukan berarti kita tak terlihat selamanya. Tapi misi ini tak semudah yang dibayangkan. Sebuah perangkat radar militer mendeteksi keberadaan mereka. Sinyal tidak dikenal masuk wilayah udara Nusantara. Drone pengintai dan pesawat taktis segera dikerahkan. Ada yang mendekat berapa titik? Itu drone militer. Kita harus ubah arah sekarang. Pegangan. Tiba-tiba, keheningan malam pecah. Drone militer TNI AU melesat cepat memburu jet mereka. Andi dan Susan terpaksa bertarung di udara, mencoba menghindar sambil menjaga kestabilan pesawat. Ini gawat, mereka menembak kita. Mereka pikir kita ancaman. Kita harus turunkan kecepatan, masuk ke mode low altitude.
Tabelier kanan rusak. Tenang. Sistem otomatis bisa handle tapi kita harus segera mendarat. Kau tahu tempat pendaratan darurat? Ada kawasan hutan di Kalimantan kosong, tapi cukup datar. Baiklah kita ke sana, setidaknya kita sudah mencoba. Mereka terpaksa mendarat darurat di sebuah kawasan hutan terpencil. Pegangan Andi. Kita akan mendarat. Ya, semoga bisa selamat. Andi tak sempat bereaksi, kepalanya membentur dashboard, dan semuanya menjadi gelap. Tak ada yang tahu apakah pelarian mereka berhasil, tapi satu hal pasti, kisah ini masih berlanjut. Setelah melalui peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya, Andi akhirnya terbangun di sebuah rumah pedesaan di tengah hamparan alam Kalimantan. Rumah itu milik orang tua Susan. Di sana, Andi menemukan ketenangan yang selama ini hilang dari dirinya. Andi mulai menjalani kehidupan yang jauh dari dunia digital dan segala bentuk teknologi canggih yang dulu begitu akrab baginya. Hari-harinya kini diisi dengan hal-hal sederhana, seperti membantu di kebun kelapa sawit, bercengkrama dengan keluarga Susan, dan menjauh dari dunia digital yang telah mengkhianatinya. Ternyata kamu cukup bisa kerja kasar juga ya, Mas Andi, mantan programmer terbaik di perusahaan. Ya lumayan lah. Tapi badan jadi pegal semua ini, gak kayak ngetik kode di kantor pakai aja. Hahaha, kamu masih suka ngeluh juga ternyata. Nih, biar segar. Bonus karena kamu bantu ayah sampai selesai panen hari ini. Terima kasih, Susan. Aku nggak nyangka bisa merasa tenang seperti ini. Ya setelah semua kekacauan yang terjadi. Kadang, dunia yang tenang memang tempat terbaik untuk menyembuhkan luka. Tapi aku tahu kamu belum benar-benar merasa tenang. Entahlah. Mungkin suatu hari nanti. Tapi sekarang aku cukup bersyukur ada kamu di sini. Andi, kalau kamu nyaman di sini, kami anggap kamu sudah seperti keluarga sendiri. Iya, kamu sopan, rajin, gak macam-macam. Terima kasih Pak Bu. Aku betah kok tinggal di sini. Mohon Maya kalau ngerepotin. Oh enggak. Kami malah seneng ada yang bisa bantuin di kebun. Mana gratis pula. Kalau mau jadi menantu ibu juga boleh hehe. Kak Andi, nanti ajarin aku bikin robot dong kayak di film-film. Siap, tapi sekarang kakak lagi jadi petani dulu ya. Adik kamu sekolah dan belajar dulu yang pinter. Bikin robot itu nggak simpel tahu. Ah Kak, Susan mah nggak seru. Dikira nggak bosan apa belajar terus tiap hari. Iya deh, nanti kapan-kapan Kak Andi ajarin. Tapi kamu harus inget ya, kalau tiap orang itu punya minat dan bakat masing-masing. Jadi tugas adik nyari tahu apa minat dan bakat adik sendiri, jangan hanya asal belajar atau cuma ikut-ikutan. Berbulan-bulan berlalu tanpa layar, tanpa internet, tanpa jejak teknologi. Tapi di dalam hati Andi masih gelisah. Akankah kedamaian ini bertahan cukup lama? Kamu butuh istirahat, Andi. Dunia di luar sana belum aman untuk kita. Iya, tapi kadang aku masih terbangun malam-malam, memikirkan semua yang terjadi, dan teringat juga keluarga di Jawa. Kalau kamu mau tinggal di sini lebih lama, kami akan sangat senang. Tapi kalau mau kembali ke Jawa, aku bisa bantu susun rencana yang matang. Hari-hari berlalu di pedalaman Kalimantan. Udara segar, alam tenang, dan rutinitas sederhana membuat Andi seolah melupakan semua luka masa lalu. Ia mulai terbiasa
bahkan mulai nyaman. Kamu cepat juga kerjanya, Mas Andi. Tadi ayah sampai heran. Biasa. Dulu kerjaan saya ngoding seharian, sekarang di kebun. Ariasi dikit biar hidup seimbang. Siap, programmer perkebunan. Beneran deh, Susan. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nggak ada sekarang. Jangan ngomong gitu. Kamu masih ada karena kamu kuat. Bukan karena aku. Susan pun selalu hadir, menemani, membantu, dan sesekali membuat Andi tersenyum. Benih-benih rasa tumbuh perlahan di hati Andi, meski tak pernah ia ucapkan. Di mata Andi, mungkin inilah awal kehidupan yang baru, tapi harapan tak selamanya indah. Sore itu, langit Kalimantan memerah, seolah memberi pertanda. Andi berniat pulang lebih awal. Entah kenapa aku merasa kurang enak badan. Hari ini aku pulang lebih awal. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat Susan berdiri bersama seorang pria. Sosok gagah berwibawa, berpenampilan rapi. Seseorang yang terlihat punya posisi penting. Ah, kenapa ada mobil di sini? Siapa dia? Itu kan Susan. Dia. Dengan siapa? Mereka tertawa bersama, berbicara akrab, dan kemudian bayangan mereka menyatu pelan-pelan, saling mendekat. Mereka? Tidak mungkin. Jadi, selama ini, sudahlah. Ia hanya bisa menatap diam, menyaksikan dari kejauhan dua sosok yang saling bermesraan dalam cahaya senja. Dunia seolah berhenti. Rasa kecewa dan perih menusuk di dalam, mengiris relung hati Andi yang paling dalam. Sekarang aku mengerti. Cukuplah sampai di sini. Malam itu, Andi termenung lama di sudut rumah kayu, memandangi bintang-bintang yang biarlah masuk. Kenapa nggak bilang dari awal, Susan? Aku pikir kita sedang menulis bab baru. Ternyata aku cuma baca halaman yang bukan untukku. Baiklah, mungkin memang aku yang harus pergi. Dalam keheningan, Andi sadar. Mungkin ia hanyalah figuran, bukan pemeran utama dalam kisah asmara yang bahagia. Dan perasaannya hanyalah ilusi di balik kehampaan. Kaya bintang redup di langit hitam, hati bergetar di ruang tanpa pesan. Waktu membeku di orbit kenangan, kau pergi, aku tinggal di bayangan. Hilang di galaksi kenangan kita, mengikuti jejak yang tak terlihat mata. Dunia berubah, namun luka tetap sama. Aku bertahan, meski cinta telah sirna. Nada sunyi di antara nebula, langkah sendiri di jalan tanpa arah. Kisah lama terputar di angkasa, namun tak ada jawab untuk semuanya. Hilang di galaksi kenangan kita, mengikuti jejak yang tak terlihat mata. Dunia berubah, namun luka tetap sama. Aku bertahan, meski cinta telah sirna.
jejak yang tak terlihat mata.